Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Prayoga. Oh, silakan masuk. Ya silakan duduk. Bagaimana kabarnya Yoga? Alhamdulillah baik Pak. Oh baik, alhamdulillah. Tapi Ada apa? Coba ceritakan. ada sedikit kendala gitu loh Pak dalam hidup saya itu. Oh bagaimana itu? Coba ceritakan. Tidak usah sungkan dengan Bapak. Anggap saja untuk hari ini Bapak itu adalah teman kamu. Biar kamu lebih terbuka. Iya. Jadi memang tujuan saya tadi itu kesini mau konsultasi pada Bapak. Ya, bagaimana? Ya terkait ya akhir-akhir ini Pak. Pada diri saya itu kayak gimana ya? Tidak seperti biasanya lah. Kebiasaan baik itu sering saya tinggalkan. Gara-garanya itu Seperti apa kebiasaan baik itu, Pak? ya seperti Yoga. sholat itu bolong-bolong, sekolah ketika waktunya belajar itu malah tidur gitu. Saya itu akhir-akhir ini merasa kecanduan Pak itu. Kecanduan apa nak Yoga? Kecanduan sama gadget itu loh. Oh HP ini. Iya. Ya. Gadget itu perasaan saya itu terlalu kecanduan sampai dalam satu hari itu mungkin 12 jam lebih itu saya hanya melihat dunia ini dari layar kaca Pak Ipin. Jadi saya itu merasa kurang gitu loh melihat dunia luar, dunia nyata. Itu bagaimana Pak solusinya? Ya jadi gini nak, jadi memang betul nak Yoga kamu kesini untuk meminta konseling. Jadi sebenarnya handphone itu memang kadang bisa membuat kita lebih nyaman di dalam hidup kita, lebih nyaman ketika memikirkan hal-hal yang membuat kita bingung, kemudian kita membuka handphone atau gadget ini langsung tenang. Tapi memang efeknya itu luar biasa. Ya mungkin ketika kita bisa mengatur waktu kita itu juga baik-baik saja. Tapi ketika itu semua kita menjadi lalai seperti yang Nak Yoga katakan tadi, sehingga lupa sholat, bahkan lupa makan, itu ya membahayakan untuk diri kita. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang sulit dirubah Nak Yoga. Sebenarnya untuk merubah kebiasaan itu juga sulit. Tapi untuk melawan pun kita harus punya tenaga. Dia harus dari Nak Yoga sendiri harus memiliki planning ataupun jadwal harian lah. Misal pembatasan pegang handphone jam segini sampai jam segini. Jangan tanpa ada jadwal. Ketika Anda tidak memiliki jadwal harian yang bisa mengatur Anda, maka kan ya seperti yang Anda katakan tadi, lupa sholat, kemudian lupa tidur, sampai di sekolah ini juga sebenarnya saya juga mau manggil kamu tadi, karena dari wali kelas kami itu ada laporan bahwa kamu sering tidur di kelas. Iya betul Pak. Dan sering juga tidak mengumpulkan tugas. Iya betul sekali Pak. Ternyata inilah masalahnya ini, karena handphone ini. Ya kalau menurut saya salah satu masalahnya itu yang terberat dari situ Pak. Dari handphone ini. Dari handphone itu Pak. Kalau buat Nak Yoga yang paling membuat nyaman Nak Yoga memegang handphone itu karena game, apa karena menonton misal video-video lucu atau yang lainnya? Ya yang pertama itu scroll itu loh Pak. Oh, scroll ya. Scroll itu Sehingga lupa waktu gitu. Ya, scroll pertama kok ada video yang bagus, terus scroll lagi, scroll lagi. Nah, habis itu waktu itu sudah Seperti cepat gitu ya. cepat sekali gitu Pak. Ya. Semacam gimana ya Pak? Keenakan scroll gitu loh Pak, rasanya itu. Maksud saya itu kok bisa saya itu kecanduan seperti itu. Terus nanti kalau sudah kecanduan itu kan efeknya kan seperti itu toh. Ya.
solusinya itu gimana Pak? Kalau Nak Yoga sendiri hobinya selain di hari-hari luang, misal selain main handphone, apa yang Anak Yoga senangi? Sepertinya yang saya senangi itu olahraga Pak. Olahraga. Iya. Seperti apa olahraga? Maksudnya olahraga bal-balan atau bola voli atau yang lainnya? Sepak bola. Sepak bola. Itu dan juga saya itu gemar Pak itu sepak bola. Ya mungkin gini ya Nak Yoga, untuk solusinya dari Bapak mungkin Nak Yoga harus ya meskipun menggunakan gadget, gunakan yang paling minim lah. Menggunakan gadget itu paling minim, kemudian gunakan yang paling penting-penting saja. Misal kok mau menghubungi siapa, buat menggunakan gadget. Kemudian ya yang saya katakan tadi, membuat jadwal harian. Misal jam 7 sampai jam 10 malam itu sudah ada jadwal, nanti jam 10 malam harus tidur. Dan itu yang bisa membuat tertibnya ya Nak Yoga sendiri. Jadi ya memang pantauan orang tua itu harus, tapi yang paling besar efeknya itu ketika Nak Yoga sendiri memiliki keinginan. Jadi merubah hal-hal yang awalnya merasa sulit untuk dirubah, tapi kalau itu dilakukan dengan sering, dengan bertahap, kemudian sering telaten, maka juga akan berhasil. Jadi gitu Nak Yoga. Buat jadwal ya, nanti jadwalnya coba dikirim ke saya, nanti saya lihat kalau sudah bagus, nanti Nak Yoga harus melakukan jadwal itu. Kalau bisa malah laporan kepada saya, Pak, saya sudah gini gitu. Bagaimana? Siap. Ya. Semoga apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai dan kemudian tidak kecanduan gadget lagi. Gitu ya. Karena masa depan anak Yoga itu masih panjang. Jangan sampai karena hal sekecil ini kamu kemudian lupa dengan apa kewajibanmu, apa tujuanmu, apa cita-citamu. Gitu ya, Nak. Ya, siap Pak. Nah, gitu saja. Mungkin ada lagi? Mungkin hanya itu Pak. Oh, nanti kalau ada apa-apa silahkan bilang ke Bapak ya. Iya, siap. Semua waktu atau waktu sekolah, bahkan di luar sekolah, nanti WA saya juga bisa. Gitu ya. Jangan sungkan-sungkan. Iya Pak. Ya, gitu ya. Ya, mungkin setelah ini saya coba itu buat jadwal Pak ya. Ya. Semoga setelah arahan dari Bapak, saya bisa melakukan jadwal itu dengan sungguh-sungguh. Ya, siang itu yang saya harapkan, dan Yoga apa yang diinginkan tercapai. Ya, amin. Ya mungkin hanya itu Pak. Ya. Yang mau saya konsultasikan ke Bapak, yang mungkin sangat merubah pola hidup saya akhir-akhir ini. Jadi itu yang memang ingin sekali saya konsultasikan ke Bapak. Alhamdulillah sekarang sudah dapat jawaban dari Bapak. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Ada santai saja pokoknya ya. Ya Pak, kalau begitu saya mau pamit. Oh iya. Silakan. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Hati-hati di jalan ya. Ya. Semangat Ya, siap Pak. Ya. Siap. Ya. Sangat menit jauh san ya anggikmu.